Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kali ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak di angkatan 10 Kabupaten Langkat Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya hari ini saya akan mengangkat pentingnya budaya positif dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Tentunya kita akan berdiskusi bersama-sama nantinya. Pada hari ini kita akan membahas apa sih segitiga restitusi itu. Itu yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu hadir sepenuhnya. Dan pada hari ini kita kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelasnya nanti kita tulis bersama-sama. Namun sebelum kita melaksanakan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama, ada baiknya kita mulai acara ataupun diseminasi saya ini. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan diseminasi yang saya lakukan pada hari ini menjadi ajang perubahan untuk SMK Negeri 1 Kelapa. Baik, untuk itu doa saya pimpin untuk dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk itu kami berikutnya arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Insinyur Zaryati tentang kegiatan Jawa Guru Penggerak. Bu, sebagai diketahui saya sudah hampir 2 bulan melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Tentunya banyak sekali suka duka yang saya lakukan, pengalaman yang saya berikan, terus sudah saya imbaskan beberapa guru dan saya juga sudah mengimbaskan kepada siswa mengajar di dalam kelas. Tentunya ada banyak perubahan positif yang ada di kelas yang saya ajar. Tentunya itu yang menjadi poin penting dalam pendidikan guru penggerak ini, di mana kita memberikan suatu pengimbasan yang baik kepada murid-murid. Tentunya kita tetap berpusat pada murid seperti itu. Jadi mohon arahan Bu, pada hari ini saya mengadakan diseminasi tentang pentingnya budaya positif dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini ternyata kita masih semangat. Jadi coba kita buka dengan niat kita. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 1 Kelapa. Ceria. Jadi saya merasa sebagai kepala sekolah merasa bersyukur banyaknya CGP, karena saya merasa sekali kemarin ketika saya mengadakan observasi kelas dan Pak Yudi sudah mulai menerapkannya kan? Insyaallah. Sudah mulai menerapkan. Begitu anak itu udah mulai kelihatan sekali mereka suka gitu, aktif dengan mengaktifkan HP-nya, dengan menggunakan game segala macam. Jadi yang sebenarnya mulanya itu bagaimana anaknya jadi terungkap apa yang diinginkan dia itu bagaimana gitu. Waktu itu kalau nggak salah masalah bermain ya, selain. Jadi anak itu punya keinginan sendiri-sendiri gitu. Saya buat ini, saya ingin ini. Padahal sebelumnya kita nggak tahu ya anak itu tuh bisa seperti itu. Anak yang kita anggap biasa-biasa saja atau justru anak ini nakal segala macam, ternyata dia punya keinginan yang bagus gitu. Sudah saya coba ya observasi kelas ini, ada beberapa kelas yang saya sudah mulai melihat gitu, yang saya mengobservasinya ya. CGP gitu. Saya lihat juga kemarin tuh ketika Pak Alex mengajar di kelas yang terkenal seperti itu,
begitu anaknya semuanya aktif. Emang itu yang diharapkan kita ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi karena kita kemarin semuanya penilaiannya itu mengarah ke aktivitas siswa ya. Jadi tidak ke arah suasana kelas atau disiplin positif gitu. Itu kemarin tuh masih ada yang istilahnya kalau disiplin positifnya masih agak gimana, mungkin karena sebelumnya belum ada kesepakatan ya antara guru dengan siswanya. Misalnya ada yang pakai sepatu, ada yang enggak gitu. Saya melihat itu masih bebas, sepatu mereka ditinggal di mana-mana gitu. Maksudnya seperti itu gitu penampilan anak kita. Memang karena saat itu penilaiannya adalah masalah keaktifan siswa, yang disiplinnya tidak saya perhatikan gitu. Cuma sebagai suatu catatan bahwa di kita ini yang seperti itu disiplin positif yang perlu menjadi kesadaran siswa ya untuk yang melakukan itu adalah suatu kebaikan yang keuntungannya bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Itu yang belum mereka pahami, belum mereka nikmati ya hasil dari ini disiplin positif tersebut. Ya sebenarnya kita sudah mulai disiplin anak dari awal. Jangan ketika misalnya kita disuruh kita bawa barangnya banyak terus siswa dia langsung atau kita langsung tolonglah barang-barang ibu. Sebenarnya kalau kita mau disiplin positif, kalau menurut saya kita bawa sendiri dan katakan kalau ada anak yang mau bantu, maaf ya ibu nggak mau bagi pahala buatmu, ini kan baik untuk ibu. Jadi mereka dia berusaha untuk melakukan seperti itu sadar dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi di sini kalau Pak Yudi membawa masalah pentingnya budaya positif itu sangat pas ya bagi siswa kita yang memang itu belum begitu terlihat gitu ya. Terus cuma kalau istilah-istilah dalam guru penggerak terus terang aja saya banyak tidak ngerti ya. Ini apa yang namanya restitusi itu apa gitu. Saya tahu restitusi itu apa? Bayar ganti rugi. Saya tahunya itu dalam hukum gitu kan. Nah, ternyata ada hal lain dalam restitusi ini. Dan kenapa disebut segitiga? Kenapa nggak segi empat gitu? Jadi ketika Pak Yudi nyuruh itu saya bingung. Kenapa segitiga gitu? Uniknya segitiga ini apa gitu? Jadi ketika kita melihat seperti ini, kita sudah jadi suatu pertanyaan bagi kita, kan? Dan ketika kita bertanya, itu ada hal yang menarik. Ya keinginan tahu kita itu jadi akan mengembangkan daya otak kita untuk menyerap materi ya. Makanya saya selalu menginginkan anak itu banyak bertanya walaupun pertanyaannya kacau ya. Jangan dihentikan mereka untuk bertanya walaupun mereka ngomongnya aneh, karena itu yang akan mengatur otak mereka untuk berpikir atau nyelotok mereka. Biarkan saja nyelotok tapi diarahkan gitu. Pak kamu hebat, kamu bisa nyelotok, temanmu nggak bisa nyelotok, ibu sendiri tak bisa seperti itu. Oh tentukan kamu seperti ini. Nah itu hasilnya jadi itu berpikir proses berpikir itu yang kita inginkan. Kita tahu di Al-Quran itu paling banyak adalah ulul albabnya orang-orang yang berpikir. Kita disuruh untuk berpikir. Nah itu jadi saya sekilas saja ya, segitiga restitusi itu ada bentuk atau segitiga sama sisi yang ini adalah tentang masalah-masalahnya kiri kanan. Jadi saya ingat itu dengan hubungan manusia dengan manusia, kemudian di atasnya Allah gitu kan, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu kayak gitu kan. Kalau dulu kami belajar begitu tiga ya unik gitu. Kenapa harus tiga? Mungkin dari itu ya teman-teman, mudah-mudahan Pak Yudi akan memberi inspirasi pada kawan-kawan semua jadi berminat untuk TGP-nya. Jadi Pak Yudi walaupun aktif di TGP-nya tapi siswa tidak ditinggalkan dan siswa ternyata dimanfaatkan dari ilmu yang dapat, mungkin dapat hari itu langsung dimanfaatkan dia ke siswanya ya Yudi ya? Ya siap Bu. Jadi memang kita nggak lupa, oh ternyata hari ini kita banyak langsung kita terapkan, luar biasa gitu kan. Seperti itu dengan itu dan saya mudah-mudahan semakin tahun ya yang masuk ke DPP ini dengan makin banyak. Tapi itu tadi jangan sampai niat masuk TGP itu ingin jadi kepala sekolah atau ingin jadi pengawal atau ingin pindah, tapi ambillah ilmunya. Memang luar biasa ya. Jadi kalau dulu saya kenal dengan ilmu-ilmu
bagaimana saya. Nah sekarang sudah diterapkan dalam satu program seperti ini. Jadi kita sudah terarah. Gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Yudinya yang biasanya ikut apapun selalu terbaik dan ini juga menjadi yang terbaik. Amin. Jadi itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Zariati, Kepala SMK Negeri 1 Kelapa, telah memberikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita semua bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa-siswi kita yang ada di SMK Negeri 1. Yang jelas kita butuh bahan untuk meningkatkan kreativitas dan nalar kritis siswa itu yang paling penting bagi kita. Kalau urusan berhasil atau tidak itu kita serahkan kepada yang di atas, karena dialah yang akan menentukan tujuan dari semua untuk niat baik anak-anak. Baik, untuk kesepakatan kelas kita, ya, kesepakatan kelas kita pada hari ini, ya, saya ngajar di dalam kelas tuh. Tapi inilah yang akan terjadi, yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita belajar, kita harus ada kesepakatan kelas. Gitu. Boleh apa saja menjadi kesepakatan kita, nanti kita rangkum menjadi satu. Bapak Ibu ya, kita misalnya ketika kita berbicara harus angkat tangan, itu adabnya. Itu kan sebagai ini. Setelah kita sepakati, itu akan menjadi hukuman atau konsekuensi. Jawabannya ada di segitiga itu nantinya. Seperti itu. Nah, nanti kesepakatan kelas ini ada hubungannya. Dan saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu apakah hukuman atau kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Ini akan menjadi hal baru bagi kita semua. Oh, ternyata nggak boleh hukum misalnya, seperti itu. Nah, seperti apa? Baik ya, saya akan bagikan untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu tulis. Oke, silakan tulis. Silakan. Nanti boleh ditempelkan di sana. Bapak Ibu mohon maaf ya. Saya selesai sudah menerapkan kepada siswa saya seperti ini, dan siswa saya gimana ya? Mau dia senang. Itu silakan Pak Ale. Baik, silakan tuliskan kesepakatan kita hari ini seperti apa. Ibu Zam, kamu? Aku ikut. Kalau Ibu mau. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, silakan kita buat kesepakatan. Boleh apa saja. Misalnya, contoh kesepakatannya. Dalam arti misalnya dalam hal di dalam ruangan untuk silent seperti itu. Itu contoh Bapak Ibu. Kalimat positif Bapak Ibu ya. Kalimat positif. Berapa banyak kesepakatan? Terserah Pak. Sebanyak, tapi jangan lebih dari 7 ya. Kebanyakan dari 7. Ya paling 1-2 Misalnya tadi kalimat positifnya ketika mau menyatakan pendapat itu harus mengangkat tangan dan sudah diberi kesempatan kepada pembicara di itulah yang akan kita lakukan, dan ini sebenarnya harus kita lakukan di dalam kelas biar ada kesepakatannya seperti itu. Jadi silakan tuliskan hal-hal yang positif Bapak Ibu, bukan hal-hal boleh. Apa itu? Bon. Ibu, kalau udah selesai silakan ditempelkan di sini Bapak Ibu. Nah, semangat Bapak Ibu ya, kita tempel-menempel. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu, nanti nggak terrealisasi. Pakai nama? Oh, nggak usah. Nggak usah.
untuk kesepakatan kita pada hari ini. Ya. Di atas kali ya. Di atas kali taruh. Yang pertama. Bantu lihat jadi. Baik, rata-rata HP Bapak Ibu nomor satunya ya boleh mengajukan izin keluar tetapi bergantian. Oke, itu kesepakatannya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah baju harus dimasukkan di dalam sofa ini. Kalau praktek harus pakai baju praktek baik, tidak boleh membuli teman. Oke. Datang tepat waktu, tidak bermain HP di kelas. Baik. Berikutnya adalah boleh semua HP didiamkan, boleh minum bila haus. Terus beri reward jika melakukan hal positif. Baik ya, membiasakan siswa untuk fokus belajar tanpa menggunakan HP di dalam kelas, meminta izin untuk pergi ke toilet. Izin minum saat belajar, tidak boleh ngobrol saat materi berlangsung ya, HP harus di silent, tidak berbicara ketika ada berbicara di depan. Ketika di ruangan silent HP, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan kelas. Izin keluar maksimal 3 kali per orang. Ya, handphone di silent, berpakaian penampilan rapi, terus meminta izin ketika keluar ruangan. Dan hampir semua itu kalimat-kalimat positif yang dari Bapak Ibu harapkan, dan itu harus kita sepakati Bapak Ibu. Rata-rata satu yang pertama, jika keluar harus izin. Ya, kesepakatan kita hari ini itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, HP. Ini kesepakatan kita Bapak Ibu. Terus apa namanya tadi, bajunya yang rapi, yang rapi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kasih tepuk tangan buat kesepakatan. Izinkan saya ya Bapak Ibu pada hari ini ya pantun dulu. Datang ke muru menangkap itik. Buah pepaya enak dikonsumsi. Mantap. Untuk guru yang paling ganteng dan cantik, izinkan saya memulai presentasi. Silakan. Hari ini pentingnya budaya positif dan menyelesaikan masalah ya dengan segitiga restitusi. Topik kita hari ini yaitu tentang perubahan paradigma ya, belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu nanti terakhir yang paling menarik itu adalah segitiga restitusi. Sebelumnya saya pengen menanya kepada Bapak Ibu, kira-kira lebih senang kasih hadiah atau penghargaan atau hukuman? Kira-kira hadiah atau kasih hadiah. Pokoknya kasih hadiah terus Bapak Ibu ya, biar senang ya. Baik, sering nggak Bapak Ibu menghukum siswa kira-kira? Pak Alex sering nggak?
Sekarang agak berkurang, Pak. Agak berkurang ya. Ya agak berkurang. Jadi kalau menurut Pak Alek, bagusnya penghukum atau pemberi hadiah? Bagusnya tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Ya baik. Ada alasannya ya tentunya. Ada Pak Hamid, kira-kira sebelum kita menelaah beberapa poin ini, kira-kira hadiah. Bu Desi, kira-kira menghukum apa memberi hadiah? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Ada alasannya nggak kira-kira? Baik ya. Baik, penghukum dan memberi hadiah ada nantinya kita akan bahas ya. Sebelum itu, ini sebelumnya saya sudah merangkum ya untuk koneksi antar materi. Modul yang pertama yang saya pelajari itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kira-kira siapa Bapak filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Kira-kira profilnya ada yang tahu nggak? Kira-kira Bapak Ibu? Yang tahu saya beri hadiah. Ini udah nggak boleh ya. Baik, kira-kira Bapak Ibu yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara ini, profilnya Ki Hajar Dewantara deh, Pak Dwi? Tidak tahu, hanya tahu namanya. Ya, baik. Pak Alek? Tidak tahu, Pak. Anda tahu? Baik, tentunya Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan kita. Tentunya ada beberapa filosofi yang ada yang dia kemukakan. Ya, tentunya ini tidak asing bagi kita semua, Bapak. Dan pendapat beliau ini, ya temuan-temuan bapak pendidikan ini dan masih dipakai sekarang dan relevan Bapak Ibu. Tentunya di situ ada pemahaman. Tadi pada saat saya presentasi, tentunya kita semua memahami keadaan anak itu seperti apa. Saya itu sering banyak haramnya Bapak Ibu kalau di rumah dengan anak saya sendiri. Kenapa? Sering membentak, diktator, terus memaksakan kehendak kita, bukan kehendak murid. Dan itu semuanya ada larangannya dari Bapak didikan ternyata. Dan kita sekarang di Kurma dituntut profil belajar Pancasila. Semuanya kita berpusat pada murid. Di awal pelajaran, ya di awal materi awal, seharusnya kita memberikan sebuah asesmen awal. Asesmen awal itu adalah menentukan. Sebelum itu saya mau tanya Bapak Ibu, kalau beda materi, beda nggak kira-kira penanganan atau kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kira-kira? Beda materi? Ya. Beda ya? Tidak usah jauh-jauh deh. Satu materi dengan kelas yang berbeda, gimana Bapak Ibu? Berbeda. Beda ya? Makanya butuh asesmen awal seperti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lah yang bisa mengakses sesuai dengan materi Bapak Ibu. Jadi asesmen awal itu adalah menilai murid ya kemampuan awal dia itu bagaimana, seperti itu terhadap materi yang akan disampaikan. Dan itu akan menjadi refleksi bagi kita dalam hal bagaimana merancang kebutuhan anak dalam belajar. Tentunya di situ ketika anaknya suka menggambar, suka puisi kayak ibu jadi kita harus fasilitasi puisinya dalam bentuk pelajaran kita. Tidak apa-apa, kita integrasikan pelajaran saya komputer grafis, saya integrasikan dalam baca komputer grafis. Ada yang suka TikTokan, ya salurkan. Buat sebuah refleksi bagi dia sendiri dalam hal bagaimana merancang pengetahuan dia itu dalam
meresapi materi tersebut, sehingga bagi dia materi itu meresap dan tersampaikan, tentunya bermakna Bapak Ibu. Kata bermakna itu jelas Bapak Ibu. Bagi mungkin bermakna saya bagi Pak Sisi itu berbeda. Caranya saya dengan Pak Sisi tentunya berbeda. Dan itu harus kita pahami Bapak Ibu. Seperti itu. Itu filosofi itu. Tentunya kita harus sekali lagi, kalau dengan anak itu kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya seperti apa Bapak Ibu? Ya alamnya anak itu, alamnya TK, alamnya SMP, alamnya SMA berbeda Bapak Ibu. Alamnya SMK berbeda lagi. Tetapi kemampuannya, kodratnya itu udah ada dari sejak lahir. Dan kita akan menuntun itu supaya ya ini sama. Seperti itu. Kita nggak boleh memaksakan. Seperti itu. Sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman ini zaman sekarang kita ada teknologi. Ya gunakan teknologi Bapak Ibu. Menggunakan gadget atau handphone untuk pembelajaran itu boleh. Mereka suka difasilitasi Bapak Ibu. Kan banyak dalam merancang pembelajaran dalam game. Seperti itu. Kalau suka dia nonton, ini udah dipastikan anak ini sukanya audio visual. Jadi kita fasilitasi semuanya. Itu berdasarkan dari asesmen mandiri yang dialami itu seperti itu. Baik, berikutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Itu yang saya pelajari ketika kita tentunya ada yang berpusat, ada murid, Bapak Ibu, terus bagaimana peran kita itu sebagai pendidik di sekolah, itu yang saya pelajari. Berikutnya adalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak tadi Bapak Ibu sudah kita laksanakan, ya Bapak Ibu. Di situ ada istilah-istilah apa namanya untuk kalimat umpang, ya kalimat umpang itu adalah rancangan awal untuk kita untuk merancang, ya kita mengambil aset-aset apa saja sehingga nantinya setelah disusun itu sehingga ada bagja tadi. Masih ingat Bapak Ibu bagja tadi apa? Paling lupa saya. Lupa saya. Itu buat pertanyaan. A-nya apa? Ambil pelajaran. Bagja G, gali mimpi. A-nya atur eksekusi. Ya, atur eksekusi. Paling kalau bantu saya apa ya kan? Gue tadi perasa paling ngeblank. Baik ya, nggak apa-apa. Berikut, kenapa? Jabarkan rencana. Iya, betul sekali. Ternyata jabarkan rencana. Betul sekali. Ya. Atur dan eksekusi. Terakhir tuh baru terakhir hari ini adalah budaya positif yang saya diskriminasikan. Pak Yudi, Ya. Pak, saya ingin ini Pak. Apa? Silakan. Usul Pak. Ya, gimana? Biar ibu sebab Pak Bupati untuk ada ekspresi ini kita. Oh ya, ekspresi baik. Boleh. Boleh. Oke, kalau minta ekspresi, minta kasih ekspresi. Mana dia? Ada aja versi Pak. Sebentar. Nah, Tepuk. oke. Ketika saya sebut tepuk 1, yes, gitu ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat, gitu ya. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, belajar, gitu ya. Kalau tepuk fokus ya. Tepuk fokus.
Terus kalau untuk tepuk konsentrasinya, tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. gini dulu ya. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku nggak usah lagi. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Sampai ingin tahu aja. Seperti itu ya. Nah, siap ujungnya ya. Yang berbicara, aku yang berbicara. Ya, aku yang mendengarkan. Gitu. Oke, siap ya Bapak Ibu? Ya. Tepuk satu. Yes. Sekali aja Bapak Ibu. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Kebanyakan tepuk ya. Baik, berikutnya adalah tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Saya ikut aja. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, itu ya. Kita kembalikan ke topiknya. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Baik ya. Ini perubahan belajar paradigma ini kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu gimana? Menurut sisi yang Ibu sudah tahu, kira-kira sisi di itu. Sisi lah. Oh, bukan sisi. Bukan sisi. Bapak sisi. Bapak sisi. Iya. Baik, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Tentunya kaitannya dengan profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Bu, boleh silakan berpendapat kira-kira gimana Bapak Ibu tentang paradigma. Jadi hal baru apa itu kira-kira? Tentunya Bapak Ibu ya, kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Paradigma itu hadir di kurikulum Merdeka ya tentunya Bapak Ibu, di mana di situ ada beberapa item dirancang. Yang pertama yang itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dalam mengakses kita sebagai guru ya menuntut anak. Ya. Menuntut anak ketika kita bagaimana urusannya ke urusan ke karakter. Terus berkebinekaan global. Tentunya kita harus mengakses ya apa namanya kebinekaan global. Banyak sekali ya istilahnya itu kita ini sudah terkontaminasi dari apa namanya Bapak Ibu? Kalau kemarin luar itu Budaya. Nah, dan itu harus kita saling menurut Bapak pendidikan ya kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah dan budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Terus mandiri Bapak Ibu. Dalam arti kata mandiri ini adalah bisa
memberikan sesuatu gambaran kepada dirinya bahwa saya bisa melakukan ini, saya bisa bertani, saya bisa melakukan membuat puisi misalnya secara mandiri. Terus bernalar kritis. Nalar kritis ini tentunya nggak banyak ya, menciptakan suatu ide-ide baru. Ya, bisa saja ide-ide baru itu tampil ketika diadopsi ataupun melihat rancangan orang lain, tetapi dia mengembangkan. Seperti itu, boleh mengembangkan. Itu bisa menalar kritis. Terus kreatif. Kita harus kreatif. Kita merancang, misalnya merancang sebuah pembelajaran di dalam kelas itu. Gimana caranya kita supaya anak-anak itu terinspirasi? Terus bagaimana anak-anak itu bisa dalam belajar itu senang gitu. Nah, ini kita harus rancang secara kreatif, secara mandiri, secara kreatif, dan bergotong royong. Yuk, mari kita sama-sama istilahnya bagaimana kita ke depan itu untuk istilahnya apa ya? Merubah ya, pola-pola lama ke pola-pola baru seperti itu. Itu prosesnya yang tentunya kita berorientasi dalam untuk menguatkan kompetensi dan pengembangan karakter. Karakter ini tentunya kira-kira apa Bapak Ibu? Pak Amin? Karakter. Watak. Watak. Selain watak itu apa? Contoh realnya yang ada karakter itu apa? Contohnya hal positif aja. Biasa. Kebiasaan. Ya contoh realnya Bu, kira-kira. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ingat Ibu, kata kuncinya adalah kalimat positif. Ya, peduli, toleransi, disiplin. Nah, disiplin itu ada di kesepakatan kelas. Seperti itu. Lagi, kira-kira apa? Saling membantu. Ya, itu semua karakter. Benar sekali Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya, walaupun ngantuk ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Baik, berikutnya adalah disiplin positif. Nah, dalam budaya kita tentunya makna disiplin itu kita maknai sesuatu hal yang tidak melanggar seperti itu, ya. Dimana orang lain itu patuh, kita patuh. Nah, contohnya, ketika bel sudah berbunyi, Bapak Ibu, kita patuh dengan aturan itu. Ketika sudah bel berbunyi, berarti karenanya masuk kelas. Itu disiplin positif yang bisa kita maknai. Biasanya kalau kita hubungan dengan makna disiplin kita ingat, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Contohnya baris berbaris pada waktunya pas upacara, ingat menurut mereka seperti itu. Terus apalagi Bapak Ibu? Kira-kira proses karakter, pendisiplinan, kepatuhan. Menunaikan sholat zuhur bersama. Ya, mengabaikan sholat zuhur bersama. Berarti enak juga ya. Ada itu bagiannya. Ada. Baik. Contohnya yang melanggar-melanggar seperti itu biasanya apa Bu? Yang nggak enak. Yang ibaratnya yang tabu mereka lakukan gitu, yang sering dilanggar. Baju Baju. di luar, harusnya di dalam. Harusnya di dalam Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang warna-warni pula. Ya, yang hari ini ada yang nggak pakai dasi, ada yang nggak pakai bed. Itu kan menjadi bagi mereka itu tidak nyaman. Karena ada kata-kata disiplin. Berikutnya adalah
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik itu apa, Bu? Dalam. Iya, kesadaran diri kita yang tadinya saya malu bahwa saya telat, saya malu kalau nggak pakai kasih, saya malu kalau nggak upacara, seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, dari dalam diri. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhkan ancaman maupun hukuman. Tapi kebanyakan kita harus mengancam dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Di dalam kelas. Sebenarnya haram dilakukan karena disiplin positif itu kita memberikan respon kepada siswa, ya, supaya anak ini sadar. Tentunya budaya malu kan, malu tau nggak? Malu pada tidak berpakaian rapi. ya. Kita itu malu. Kalau telat tuh malu dilihat seperti itu. Budaya malunya itu. Jadi tumbuh dari kita sendiri bahwa secara dalam kita, saya nggak, tanpa sadar bahwa disiplin itu tumbuh dari kita sendiri gitu. Bukan dari ancaman dari guru, bukan dari ancaman orang lain seperti itu. Kalau kita tentunya diancam Pak, ya. Kalau nggak masuk telat, potong 4%, itu kan apa? Ya. Maksa kan? Ancaman dan Seperti itu. Baik, berikutnya adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar ini artinya apa? Pak Sisi, kebutuhan dasar. Sebelum kita ke tes, makan minum, ya, berarti kebutuhan primer. Baik, kita kaji ya satu-satu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Ini Bapak Ibu, yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, Kasih sayang dan rasa. bertahan hidup. Kita bertahan hidup termasuk makan nggak Bapak Ibu? ya. Ya, bernafas, bekerja. Kerja. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak ada diterima di suatu tempat, gimana rasanya ya? Ya. Terus kasih sayang, kita butuh kasih sayang Bapak Ibu. Saya butuh kasih sayang dari siapa-siapa orang yang saya kenal seperti itu. Kalau kita nggak ada pengakuan di situ, wah ribet ini. Ya, seperti itu. Terus kekuasaan, ya. Terus kebebasan. Kita butuh bebas Bapak Ibu, nggak terkekang. Seperti itu. Terus kesenangan. Ya, kesenangan ini siapa sih yang mau senang? Semuanya pengen senang Bapak Ibu. Itu ya, itu kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, ayo ditebak Bapak Ibu, kira-kira gambar apa ini? Hah? Ada petai, ada sandal, ada huruf nis, ada di sandal itu huruf S-nya diganti jadi apa Pak? Petenis handal. Petenis handal. Ada yang lain? Ya? Ya. Ada yang lain jawabannya? Tendeng. Petenis. Jawabannya adalah petenis handal. Desi senyum-senyum. Baik, berikutnya. Oke, ditebak lagi. Halo, Pres, silakan. Kira-kira apa? Itu ada panah, ada air. Tanah air ya. Yakin ya? Yakin. Kita uji jawabannya. Tanah air. Baik, berikutnya. Tebak gambar lagi Bapak Ibu. Nah, lebih hebat ini.
Apa? Ya. Oke. Bendera. Oh, itu ada nggak kelihatan ya? Ada RP di sini. Oh, RP. Wah. Wah. Nah, kira-kira gimana tuh? Mahkota. Yo. Biar biar Berharga. Berharga. Hah? Rupiah. Rupiah berharga. Anak-anak. Yo. Berharga. RT. Wah. Ya, RP itu di tengah-tengah nggak kelihatan RP. Bu Papi, apa Bu Papi? Pak Sisi Berubah. berubah. Ada T. Udah sih. Ayo, bukan. Tujuan aja. Berharga. Nyerah. Nyerah apa? Teng teng. Baik kita. Hajat belakangnya hajat. Ya. Uang aja. Uang ya uang. Uang aja. Akan aja tentu. Kasih tepuk tangan. Uang. Baik ya Bapak Ibu, ini hanya berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, siapa sih yang nggak punya motivasi? Ya, Pak Sisi kemarin dapat tugas pindah dari SMK apa ya? SMK 18 kira-kira apa motivasinya? Kayak cewek ini. Sama tetap cewek ya. Amin. Mungkin salah satunya ingin mencoba tantangan yang baru lagi, mengingat di tempat yang lama mungkin sudah seperti itu terus mungkin dengan ke tempat yang baru ada tantangannya. Baik. Kalau Pak Dwi motivasinya? Motivasi saya bekerja Dan beramal soleh. mencari ya itulah untuk mencari rezeki dari segi Iya. baik dari segi material maupun non material. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Karena sesuatu hal yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Dan itu baik secara sadar maupun tidak sadar, apapun yang kita lakukan pasti ada motivasinya. Ketika kalau mau berkebun sawit, kan motivasinya apa? Gitu. Nah, duit kan? Duitnya untuk beli apa? Mobil. Banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhannya. Ini tentunya bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu. Tentunya itu akan menjadi motivasi kita. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar ya Bapak Ibu ya? Betul. Ya, kadang-kadang kita itu butuh apresiasi Bapak Ibu. Ya, apresiasi. Walaupun apresiasinya dalam bentuk terima kasih. Baik ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Ininya arti kata kita itu harus menghargai apa yang kita dapatkan. Tentunya ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu itu menghalalkan segala cara, Bapak Ibu. Jadi harus lurus sesuai dengan kaidah, sesuai dengan karakter yang bagus. Itu yang jadi motivasi. Konsep disiplin dalam identitas gagal ini, nah, tadi ya, pilih hukuman atau penghargaan. Ternyata, ya menurut materi yang saya pelajari di CGP ini, dua-duanya bukan sesuatu hal yang baik. Seperti itu. Kita kaji satu. Yang pertama, hukuman menyakitkan. Pasti ya, Bapak Ibu ya. Ya. Sangat menyakitkan. Murid takut, benar nggak Bapak Ibu? Murid mentalnya terganggu, tidak nyaman. Betul sekali, Bapak Ibu. Tidak nyaman. Memaksa, iya sudah tentu. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Murid menyembunyikan kesalahannya seperti ini.
dia takut mengungkapkan bahwa dia itu salah karena takut dapat hukuman. Banyak terjadi Bapak Ibu ya. Kelas seperti itu. Sebenarnya dia itu harus jujur bahwa Bu, saya bersalah. Saya harus bertanggung jawab apa yang saya lakukan. Baik, berikutnya adalah sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Nah ya Bapak Ibu ya. Terus berlaku hanya pada institusi bukan dunia nyata. Kalau dunia nyata itu bertolak belakang Bapak Ibu. Terus murid membenci peraturan. Kira-kira benci tidak Bapak Ibu di peraturan kita? Ya, benci Bapak Ibu. Enak sekali. Ya siswa nggak ini. Terus kita kaitkan dengan penghargaan. Penghargaan itu kalau kita berikan secara terus-menerus maka tidak efektif. Akan ada apa istilahnya itu strata sosial. Ya. Ketika kita memperhatikan ini terus, wah Bapak hanya memperhatikan ini terus. Kami yang apa? Makanya itu akan menjadi tidak efektif. Terus berikutnya adalah merusak hubungan atau sifat iri. Ya, ini akan timbul nantinya. Oh, cuma itu terus yang ini terus. Kami yang pas-pasannya apa gitu. Jadi kita harus balance Bapak Ibu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Makanya kurma ranking tidak. Karena ini Bapak Ibu penghargaan itu bisa ada gap-gap seperti itu. Ada gap pinter, ada gap menengah, ada yang kelas bawah. Terus tentunya pada asesmen awal itu kan kita menentukan rentang kemampuan anak. Kira-kira Bapak Ibu ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu apa maksudnya? Ya. Kira-kira bagaimana untuk menerapkan dalam pembelajaran hal itu? Kira-kira hati-hati Bapak Ibu ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Pak Dwi? Kan di dalam diagnosis awal itu atau asesmen awal itu kan kita menentukan oh ini agak oh ini sedang saja, oh ini nggak tahu apa-apa. Nah, kira-kira gimana? Apa maksudnya? Apa kelas terang? Untuk menentukan metode yang akan digunakan. Iya, betul sekali. Metodenya bagaimana kita lakukan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu, sudah dikelompok-kelompokkan, jadi penanganannya harus berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi jangan kita tampilkan bahwa kita membedakan mereka. Jangan sampai pula ini kamu pintar, kamu kurang pintar seperti itu. Jangan seperti itu. Tetapi pengklasteran itu kita bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dalam membuat media pembelajaran atau mendesain pembelajaran kita supaya anak ini ketika sudah memahami bagaimana pengayaannya supaya lebih kaya lagi. Yang kelas menengah ini memahami supaya lebih kaya. Dan jangan lupa ajak yang sudah kaya akan ilmu ini ke yang kurang. Karena teman sebaya bisa kita manfaatkan untuk lebih kolaborasi antara yang jadi kita akan lebih intens ke yang mana Bapak Ibu? Ke yang kurang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan merampas hak menghargai dirinya. Jadi iya silakan. Jadi jangan sampai kita rampas Bapak Ibu ya, jadi mohon kita mengklasterkan anak-anak itu jangan sampai hanya pintar-pintar saja yang ada perhatian seperti itu. Tapi yang kurang pun kita perhatikan. Karena konsep merdeka belajar itu bukan seperti itu, bukan mengklaster-klaster.
Baik, berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi atau restitusi. Nah, ini yang menarik. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek. Ya. Kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Ketiga adalah stimulus respon murid, menghormati stimulus respon murid, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, murid menghormati peraturan. Itu kalau segi konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi apa yang mereka lakukan itu sadar bahwa itu salah dan harus bertanggung jawab. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia itu kita suruh berpikir, merefleksi bahwa kesalahan dia itu memang benar-benar salah dan harus diperbaiki. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya dia harus pasti menghargai dirinya, menghargai waktu, menghargai semuanya yang sudah disepakati tentunya. Terus berikutnya teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya tentunya itu ya. Dari segi ini, apa namanya? Dari intrinsik ya Bapak Ibu. Dari dalam. Berikutnya. Nah, jadi dari keempat tadi hukuman, penghargaan, konsekuensi atau restitusi, kira-kira Bapak Ibu. Restitusi. Kita sebagai kontrol, kita sebagai manajer, bagaimana memanage ya siswa kita supaya membuat siswa kita itu sadar bahwa dia itu salah dan bertanggung jawab seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik. Nah, konsep disiplin pendidikan restitusi. Nah, ini yang menarik ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ini. Restitusi adalah proses menciptakan ya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya ambil dari Gosen tahun lalu. Seperti itu. Itu proses restitusi. Terus proses kolaboratifnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ada tanggung jawab di situ Bapak Ibu. Cari akar permasalahannya. Tentunya dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tadi udah kita melakukan kesepakatan kelas. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Selsun Gosen tahun 1990. Itu konsepnya. Berikutnya ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, fokus pada perbaikan diri. Seperti itu. Jadi fokusnya adalah perbaikan diri. Ya. Berikutnya adalah memperbaiki hubungan yang tadinya dalam keadaan tidak baik-baik saja menjadi baik-baik. Ini tantangan Bu Papi ya. Karena di kelas Bu Papi itu ada beberapa yang ini tantangan proses restitusi seperti itu. Berikutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, merefleksi diri seperti itu. Ya, terus mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita itu fokusnya di karakternya, bukan melakukan tindakannya. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi siswa itu disuruh mencari solusi sendiri seperti itu. Tetapi atas bimbingan kita sebagai guru. Nah, perbedaan ya contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit jika siswa tidak mengerjakan PR. Masih ada? Bapak Ibu? Tidak ya? Guru marah dan murid menjadi takut. Itu konsekuensinya. Terus kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Itu konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Terus berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi seperti ini Bapak Ibu,
guru menanyakan keyakinan kelas dirinya. Jadi sebelumnya ada kesepakatan kelas yang dibuat seperti itu. Dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya, apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi penyebab dia itu tidak membuat tes? Jadi kita jangan memvonis dulu Bapak Ibu. Seperti itu. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya gini Bapak Ibu, berilah kebebasan bagi anak itu. Tanyakan, kan sudah ada kesepakatan kelas. Apa yang menjadi dia itu harus tanggung jawab seperti itu. Seperti itu Bapak. Jadi dia akan sadar, oh ternyata saya salah seperti itu. Jadi kita nggak boleh marah-marah. Ya seperti itu. Baik, itu ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita posisikan 5 kontrol pada diri kita sebagai guru. Yang pertama, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu di mana? Kira-kira posisi Bapak Ibu di mana ini terhadap anak? Ya. Posisi penghukum, Pak. Kalau penghukum kita sering menghukum nih. Ya. Kalau pembuat rasa bersalah menanyakan kepada siswa itu gimana ya? Ini ya kamu kayaknya kemarin melakukan sesuatu yang cepat pulang itu Melanggar ya aturan itu, jadi membuat rasa bersalah. Terus berikutnya adalah teman, jadi ngobrol gitu. Nah, siswa antara siswa dan kita memantau, monitoring siswa. Manajer, kira-kira posisinya ada di mana, Bapak Ibu? Semuanya ya. Kalau saya di rumah, ini sama ini. Kalau saya di rumah ini sama ini, Bapak Ibu. manajer. Ya. Kalau di sekolah saya 3. Pemantau. Ya. Ini enggak jarang. Ya. Tapi lebih dominan ini. Selama saya menjadi TGP. Tapi sebelumnya di sini saya. Ya. Betul, Pak. Ya, di sini saya. Sebelumnya saya di sini. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira kalau di rumah Bu Santi di mana posisinya? Sebenarnya kalau waktu masih anak-anak masih usia kecil ya, saya lebih ke pemantau sama manajer deh. Manajer ya. Nah, kalau sekarang anak udah mulai remaja ya, Ya. jadi kalau kata Ali bin Abi Thalib itu anak itu mengalami 3 fase. Ya. 0 sampai 7 tahun itu lakukan anak seperti raja. Ya. Jadi semuanya disediakan, disuapin gitu. Ya. Tapi ketika anak sudah masuk usia 7 sampai 14 tahun itu dia mulai masuk fase jadi tawanan gitu. Ya. Jadi dia harus semua disiplin, Ya. harus semua diatur gitu ya. Tapi ketika anak sudah mulai masuk usia 14 sampai 21 tahun itu sudah anak-anak harus melakukan seperti sahabat. Ya, berarti Jadi sebagai kita, teman. kalau untuk anak-anak kita di sini ya lebih banyak ke teman, lebih banyak kita cerita dari hati ke hati. Ya, Gitu. baik. Dan anak juga merasa lebih nyaman kalau Lebih kita nyaman, ya. memposisikan kita sebagai sahabat. Baik. Gitu ya. Meskipun teorinya itu seperti itu, Ya. prakteknya sih ada yang bisa, ada Ya. yang kadang-kadang mental. Baik. Kadang-kadang. Kasih tepuk tangan buat Oke, penerapan posisinya ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Ini kasusnya. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu ya, yang terjadi. Berikutnya, berapa kali ibu harus memberikan kamu ya, ibu kecewa sama kamu. Seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayo yang tertib, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Seperti itu. Terus pemantau, kamu telah melanggar sanksi atau konsekuensi yang konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi menanya. Terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah,
memberikan penawaran yang kritis Bapak Ibu. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi fokusnya bukan hukuman, tapi bagaimana memperbaiki itu supaya dia berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu Bapak Ibu. Berikutnya terakhir adalah keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini jawabnya mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Kata-kata seperti ini. Ya. Mengapa kita tidak mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena yang namanya peraturan memaksa. Maka kalau kita terapkan keyakinan kelas itu bisa bukan fokusnya ke hukumannya, tapi bagaimana memperbaiki seperti itu. Jadi itu ya. Jadi peraturan itu dibuat, kita bukan takut pada ditilang polisi, tetapi takut akan keselamatan kita sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya kita yakin. Keyakinan kelas itu bukan diinterpretasikan di dalam kelas saja, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bukan takut terhadap hukuman tadi, tetapi lebih cenderung ke dampak yang kita rasakan seperti itu. Tuh, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan dan setiap saat? Tentunya kita takut dengan tidak sehat Bapak Ibu ya, bukan takut yang lain seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Lanjut. Nah, ini kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 10 DKP dan 10 DKP. Ya di situ kemarin kelas 11 DKP juga sudah pernah ya kalau nggak salah. Ini kegiatan keyakinan kelas. Tentunya ditulis semua apa yang menjadi keyakinan kelas, ada tabel T, ada tabel Y. Terus menempel keyakinan kelas di depan kelas dan di tanda tangan. Itu akan menjadi kesepakatan kita bersama. Terus diskusi dulu Bapak Ibu. Nah, kalau itu diskusi tentang peraturan seperti itu, apa yang menjadi keyakinan. Baik, itu ya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan dan diseminasi terhadap siswa. Nah, keterkaitan dengan kebajikan, ya tentunya ini sudah saya konsep ada menjaga kebersamaan. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, hasil dari rangkuman di kelas ya. Terus stabil emosi, peka terhadap sekitar, mengamalkan ibadah, menjaga kebersihan, menjaga kerapian diri, sopan tutur kata, berani mengungkapkan ide, mengerjakan tugas, hadir tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kesepakatannya Bapak Ibu. Ini sudah ada daftar-daftarnya dan ditempel di kelas tanda. Baik, nilai keyakinan yang ada di kita saya ambil dari cerianya: cerdas, empati, religius, inovatif, amanah. Mampu memahami, kalau cerdasnya mampu memahami dari suatu keadaan, fleksibel, stabil emosinya. Terus empatinya merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain atau tolong-menolong. Terus religius ini paham ya, kita menjalankan agama menurut kepercayaan masing-masing. Terus inovatif, berani mengungkapkan ide, ya ide cemerlangnya kepada kita semua. Terus berani mencoba, tidak takut gagal, keinginan terus untuk belajar. Jadi motivasinya ke arah sana. Terus amanah, dapat dipercaya jujur dan bertanggung jawab, berkomitmen tentunya. Baik ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Tentunya lebih abstrak itu daripada peraturan, tentunya ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Ya, terus berikutnya buat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu, nanti tidak terrealisasi. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan nego-nego, karena SMK 1 Pangkal Pinang dengan SMK 1 Kelapa beda Bapak Ibu. Jadi sesuaikan. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi lewat
curah pendapat. Jadi semuanya kayak saya lakukan tadi di gambar foto ada. Terus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di follow up terus Bapak Ibu. Langkah pembentukan keyakinan kelas, satu, melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas. Curah pendapat di kelas. Terus sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Buat poster dan buat di media sosial, media keyakinan sekolah atau jadi dipublikasi Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir yang menarik segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu, tadi pertanyaan Pak Ibu Zar, terjawab Bapak Ibu kenapa dia segitiga sama sisi ya? Ya. Karena dia seimbang. Tiga. Tiga pilar seperti itu. Tentunya di situ yang pertama adalah menanyakan keyakinan seperti itu. Jadi menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya, Bapak Ibu. Jadi kenapa Pak buat PR? Seperti itu. Jadi tanyakan alasannya seperti itu, sehingga dia akan bertanggung jawab dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Tentunya di sini kamu harus bisa mengerjakan PR untuk tahap berikutnya. Itu keyakinannya. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu Pak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Punya alasan kan? Kenapa tidak melakukannya? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Arti kata, ketika kita mau memperbaiki kesalahan tersebut, ada nggak solusi-solusinya seperti itu? Terus setiap orang pasti pernah melakukannya, benar ya? Semua sudah melakukan kesalahan. Jadi tanyakan kepada anak, berikan penjelasan. Nah, kita semua pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada lagi yang melakukan ini. Arti kata menyadarkan, memberikan respon positif seperti itu. Tentunya, apakah kamu mau menjadi seperti itu terus? Kan enggak. Nah, kalau lebih baik ya. Jadi keyakinan itu harus disepakati seperti itu. Jadi apa yang sudah disepakati itu akan menjadi suatu keyakinan seperti itu. Ini disebut segitiga restitusi. Baik, dari semua itu ya Bapak Ibu, itu ya yang paling efektif itu adalah yang kita gunakan segitiga restitusi, karena kita mau mengingatkan kepada siswa tentang apa yang dia sudah lakukan seperti itu. Karena dalam bentuk pertanyaan Bapak Ibu, nah dalam bentuk pertanyaan apakah dia ini menyadari apa yang dia lakukan dan bagaimana cara memperbaikinya supaya lain kali tidak dilakukan lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas segala kekurangannya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Pak Ali, kalau ada pertanyaan, pas ya. Bu Desi, tanyalah Bu Desi, kira-kira apa? Kira-kira menurut yang ya Satu saja, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang restitusi tadi. Jadi kalau saya menyimpulkan restitusi ini kita memberikan pertanyaan untuk menyadarkan siswa agar apa yang dilakukannya itu dalam tanda kutip salah atau keliru. Betul. Kemudian harapan kita ketika dia menjawab dia akan sadar ini salah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan berapa kali atau ada tidak batasan untuk menanyakan itu? Misalkan tahu-tahu besoknya terjadi lagi, kita tanyakan lagi seperti itu. Apakah ada tindakan lain selain bertanya atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Widya. Tentunya kan baik ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan itu pernah
ditanyakan di forum kami berapa kali gitu seperti itu. Apakah seperti itu terus ya. Tentunya kita punya metode Pak untuk minimal 3 kali lah untuk tidak mengulangi hal yang sama. Tentunya di situ ada kontrolnya Pak. Ya, tentunya di slide yang awal-awal tadi kita ada kontrol. Ya, sudah disepakati dan dia akan sadar sendiri gitu apa yang dia harus lakukan, apa yang menjadi konsekuensinya. Tapi bukan kita yang menghukum. Nah, dia sendiri yang tahu bahwa Pak saya salah. Kadang-kadang siswa ini sudah takut duluan. Kalau dipanggil ke sana, dipanggil ke ruang itu kan udah, tapi itu nggak saya pas. Ternyata kita tanyakan dengan 3 hal ini. Nah, insya Allah dia akan berubah seperti itu. Tetapi dengan keseriusan itu tidak bisa kita tidak yakinkan kepada peserta didik atau murid kita bahwa belajar bertanggung jawab itu lebih penting dari dalam dirinya seperti itu. Itu Pak Dwi ya. Terima kasih. Jadi jangan serta-merta langsung menghukum Pak Dwi. Baik. Jadi kita terapkan segitiga restitusi ini menstabilkan identitas ya. Ini buat pertanyaan kenapa melakukan seperti itu dan analogikan semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Terus validasi Bapak Ibu. Validasi ini kenapa dia melakukan seperti itu? Ya. Dan tanyakan, kita kan sudah punya kesepakatan. Itu ada kontrolnya. Berikutnya menanyakan keyakinan kepada dia. Itu kita punya motivasi untuk berubah seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, dengan keadaan seperti itu siswa itu berpikir bahwa ternyata saya nggak dimarahin sama guru, tetapi saya lebih diberikan kesempatan pada memperbaiki diri saya. Lama-lama insya Allah akan menjadi baik. Memang mungkin sekali 2 kali dia ini gimana? Mungkin di kelas Ibu Papi ada beberapa murid yang seperti itu ya yang perlu kita sepakati bersama Ya. dan harus ada kesepakatan kelasnya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Bapak. Kalau tidak ada lagi ya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan ataupun ucapan saya dalam hal hari ini untuk mendiseminasikan tentang segitiga restitusi, di mana kita patut mengetahui bahwa pentingnya budaya positif seperti itu. Baik Bapak Ibu, terakhir perlu ini redaksi. Nah, ini sangat penting karena setiap melakukan satu itu kita butuh refleksi. Refleksi yang pertama adalah pertanyaan pemantiknya adalah setelah Bapak Ibu mendengarkan diseminasi yang saya lakukan ini, kira-kira perubahan apa yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Baik, silakan ditulis perubahannya.
Dan satu lagi Bapak Ibu, maaf ya, satu lagi ini kira-kira Bapak Ibu posisi tadi posisi apa? Kontrol teman kalau terhadap siswa seperti itu. Kalau di dua ya Bapak Ibu, posisi kontrol Bapak Ibu. Tadi kan ada sebagai teman, ada sebagai merasa bersalah, terus ada sebagai manajer. Baik, silakan ditempelkan Bapak Ibu. Apa? Ada. Terbalik aja boleh. Tolong fotokan. Terima kasih Bapak Ibu telah meresepsi kegiatan kita pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Sisi, terima kasih Pak. Baik, mungkin itulah sesi terakhir kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu. Ini pantun tadi pagi, ya. Pantun penutup. Terbang tinggi si burung bayang. Cakep. 3 bulan di atas dahan. Mantap. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Beli sayur dalam gerobak. Mantap. Sayur dimasak untuk kerabat. Mantap. Ayo guru terus bergerak agar hidup semakin bermartabat. Nah, Alam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes, yes. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak.
saya dipanggil oleh guru pembimbing PKL saya di sekolah, saya merasa takut karena itu artinya saya telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal bagi kelangsungan sekolah. Saya takut dikeluarkan dari sekolah. Namun, saya sangat terkejut saat dipanggil. Ternyata saya diajak berdiskusi dan menceritakan tentang apa yang saya alami selama menjalankan PKL. Setelah menceritakan hal tersebut dan diajak mencari solusi atas masalah saya yakin saya mampu untuk melakukan apa yang saya putuskan. Semoga hal seperti ini terus berlangsung di antara kami siswa dan guru-guru kami. Saya ketahuan bolos main FF di kantin saat pembelajaran dasar desain komunikasi visual. Namun setelah saya diminta untuk mencari solusi atas kejadian hari ini, saya merasa tidak dihakimi, bahkan saya merasa disayang oleh guru saya. Karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, saya juga senang karena Pak Wahyudi mengatakan nantinya akan ada pembelajaran desain dasar atau desain poster dalam penggunaan teknologi tepat guna melalui permainan FF di kelas bersama teman-teman.